Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya pada kesempatan pagi siang hari ini kita dapat kembali mengikuti kajian fikih perempuan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita tujukan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaat dan pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Terima kasih saya haturkan kepada ibu-ibu Dusun Karangbuluh yang pada pagi siang hari ini kembali kerso rawuh untuk mengikuti kegiatan kami dalam rangka mensukseskan program KKN Mahasiswa UINSI Bersaing Jati Cirebon Angkatan 2025. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait fikih perempuan, khususnya materi haid, nifas dan istihadah yang ada pada buku Daily Heads. Langsung mawon ya, karena waktunya sudah semakin siang. Ini kemarin kita sudah belajar terkait haid itu apa, kemudian hukum perempuan mempelajari haid itu bagaimana, kemudian kita juga sudah belajar minimal haid, kemudian umumnya perempuan Indonesia mengalami haid itu berapa hari, kemudian maksimalnya haid seorang perempuan Indonesia itu berapa, kita sudah bahas kemarin. Dan yang terakhir itu kita membahas terkait cara mengkalkulasi berapa lama darah haid dan berhenti ya. Jadi kalau panjenengan Sudoyo itu mungkin bingung gimana sih caranya kita menghitung darah, biar kita tahu haid kita itu berapa, maka perhitungan darah haid ini sama halnya ketika kita menghitung jam. Sama dengan kita menghitung jam. Jadi paling sedikitnya haid itu kan sehari semalam ya, jika keluar terus menerus, atau 24 jam jika keluar terputus-putus dalam rentan waktu 15 hari. Jadi kan kasus setiap perempuan ini beda-beda ya. Jadi mungkin ada sebagian perempuan yang haidnya terus menerus, selalu ada, entah deres entah enggak, tapi selalu ada nih. Tapi ada mungkin sebagian yang keluarnya 2 hari keluar, 1 hari nggak keluar, 3 hari keluar, 2 hari nggak keluar. Nah ini biasanya karena efek mungkin penggunaan kontrasepsi atau mungkin stres atau konsumsi obat-obatan tertentu. Ini bisa jadi mengganggu hormon kita sehingga siklus haidnya tidak lancar. Nah, saya ulang kembali bahasanya kemarin, kalau kita mau menghitung berapa lama darah yang kita keluarkan itu hitungannya sama dengan kita menghitung jam. Semisal begini, kita keluar darah hari ini hari Sabtu ya, tadi jam 10, maka terhitung sehari semalam itu besok hari Minggu jam 10 seperti itu. Jadi hitungannya semisal kok mengeluarkan darah dari tanggal 1 sampai tanggal 10, maka otomatis keluarnya 9 hari bukan 10 hari. Nah ini nanti kaitannya untuk kesempatan hari ini kita akan fokus ke materi keluar darah terputus-putus. Monggo bisa dibuka bukunya, itu halaman 6. Jadi kenapa kok keluar darah terputus-putus ini dibahas? Karena ini yang sering dialami oleh para ibu-ibu. Mungkin kalau untuk perempuan yang masih gadis atau belum berkeluarga itu mayoritas haidnya lancar-lancar saja nih. Jadi jarang yang mengalami haidnya itu terputus-putus. Tapi bagi kita, mungkin ibu-ibu yang sudah melahirkan, apalagi sudah pernah menggunakan kontrasepsi, ditambah stres dan lain-lain, ini kadang akan
siklus headnya jadi berantakan. Nah, kemudian di sini kita akan coba mempelajarinya. Nah, terkait keluar darah terputus-putus. Minimal suci yang memisahkan antara dua haid adalah 15 hari dan maksimalnya tidak terbatas. Jadi suci yang memisahkan antara haid satu dengan haid selanjutnya itu minimal harus ada 15 hari 15 malam, tidak boleh kurang. Tetapi kalau lebih bukan apa-apa, jadi nggak boleh kurang dari 15. Jadi kalau bagaimana kalau ternyata kok nanti belum ada 15 hari sudah keluar darah lagi. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Untuk yang poin pertama, darah kedua keluar dalam masa 15 hari terhitung sejak keluar darah pertama. Maka hukumnya yang pertama ya, bila darah kedua tidak melebihi 15 hari, maka seluruhnya darah pertama masa berhenti dan juga darah kedua dihukumi haid menurut pendapat yang kuat atau qaul sahih. Sedangkan menurut qaul lafi berhenti di tengah dua darah dihukumi suci. Mungkin nek maos ngeten iki rada bingung. Jadi enaknya gini. Apabila jenengan itu mengeluarkan darah itu kok terputus-putus ya, tetapi ketika dijumlah atau ditotal itu masih dalam kurun waktu 15 hari, maka aman. Semuanya bisa dihukumi haid kalau mengikuti pendapat yang kuat. Nah, tapi kalau mengikuti pendapat yang lemah, suci di antara bersih di antara haid itu hukumnya suci. Nah, jadi untuk memudahkan ini ada rumusnya Bu. Kalau di kitab-kitab lain itu nggak ada rumusnya. Perbedaan buku ini daily haid ini di sini diberikan rumus biar kita nggak bingung. Kadang gini, kalau kita baca deskripsi sebuah terjemahan kitab atau buku-buku haid itu bahasanya kadang bagus jadi membingungkan. Nah, makanya di sini guru saya nih Amira ini mencoba membuat lebih praktis, sederhana itu dengan rumus. Jadi ini nanti saya contohkan ya. Jadi di sini contoh ya, keluar darah KD itu keluar darah ya. KD itu keluar darah. Keluar darah pertama ditambah B itu bersih. Jadi waktu jenengan darahnya nggak keluar, berhenti. Kemudian ditambah KD2, keluar darah lagi yang kedua, sama dengan tidak lebih dari 15 hari. Maka seluruhnya dihukumi haid. Ini kalau mengikuti pendapat yang kuat atau qaul sahih. Tapi kalau mengikuti pendapat yang lemah, maka ini nanti suci atau bersih di antara haid itu hukumnya suci. Seperti ini saya contohkan di papan tulis mawon. Yang pertama ya, KD1 ditambah B ditambah KD2 ya, itu sama dengan tidak lebih dari 15 hari. Oke, contoh keluar darah misalnya 5 hari, bersih 3 hari, keluar darah lagi mungkin 4 hari, misalnya seperti ini. Nah, ada kan konsep seperti itu. Selama itu di total semuanya, ini di total kan tadi berapa? 5 tambah 3 8 ya? 8 tambah 4 12. Nah, berarti ini kan masih dalam kurun waktu 15 hari. Maka apa? Kalau kita ikut pendapat yang kuat, ini semuanya dihukumi haid. Tapi kalau kita ikut pendapat yang lemah, maka 3 hari ini hukumnya suci. Jadi nih jenengan niku pas bulan Ramadan, maka puasanya sah. Terus gimana Bu? Napa njuk ini 3 hari ini kita nggak sholat? Ya tetap sholat. Jadi gini, seperti yang saya aturi kemarin,
Ketika darah keluar maka hukum haid berlaku, ketika darah berhenti maka hukum suci berlaku. Nah jadi nyata ini kita ternyata keluar darah 5 hari gitu misalnya. Nah apa itu kemudian dicek, okay? Di celana nggak ada, di pembalut nggak ada, mau ditutul pakai kapas, kekemaluan bagian dalam dengan jongkok, tapi menutul langsung yang bagian luar ya, tadi ke dalam. Kenapa? Agak sakit tapi agak ke dalam. Soalnya nanti beda kalau di luar itu mungkin kotoran apa bibir vagina, tapi di dalam itu kan nanti langsung dari rahimnya. Nah kalau ditutul kok ternyata jadi jongkok mbak, jongkok jalan dulu. Gue kampas Hati-hati alon-alon, nggak cuma mungkin nek gadis, itu lagi royonan nek ibu-ibu harus paham nih royonan. Ketika kok ternyata dicek itu di kapasnya bersih nih, dalam artian tidak ada warna darah, nggak ada kuning, nggak ada keruh, tapi kita hanya temukan cairan bening, putih bening kayak dilepas encer-encer ini keluar, maka sudah bisa dihukumi suci. Nah, maka kan karena 5 hari ini sudah ada 24 jam, maka kita harus mandi besar. Kita mandi besar, kemudian sholat seperti biasa, puasa seperti biasa. Loh, ternyata selang sucinya hanya 3 hari, keluar lagi misalnya, maka hukum haid berlaku lagi. Ngonten niku. Terus nanti dilihat, maka dilihat kok ternyata belum sampai 15 hari misalnya, oh ternyata tak keluar lagi 4 hari, setelah itu bersih. Kita temukan suci sampai 15 hari. Maka ini kalau kita ikut pendapat kuat, itu maka semuanya ini dihukumi haid. Kemudian gimana puasanya, sholatnya yang 3 hari ini? Maka puasa dan sholatnya tidak sah, tapi tidak berdosa karena kita nggak meninggalkan. Tapi kalau kita ikut pendapat lemah, mungkin pas Ramadan, kemudian kondisi kita kurang memungkinkan atau mungkin kondisinya lemah. Jadi yang gini, selagi kok kondisi kita memungkinkan, maka kita dianjurkan ikut pendapat yang kuat. Tapi kalau memang kondisi tubuh kita atau kesehatan kita itu mengkhawatirkan dan tidak memungkinkan, maka boleh memakai pendapat yang lemah. Nah, kalau ikut pendapat lemah, maka itu puasanya yang 3 hari jadi sah. Jadi jenengan nek Ramadan utang puasa nek lemah cuma 9 hari. Nek yang kuat jadi utang puasanya 12 hari. Enak berarti ya. Kalau puasa tetap wajib di qadha sahur. Puasa Ramadan itu ketika kita kok meninggalkan puasa Ramadan karena mengeluarkan darah haid, maka kita wajib mengqadha di lain waktu. Berbeda dengan sholat. Nah, kalau sholatnya selama kita haid ini tidak perlu di qadha. Yang harus diperhatikan hanyalah ketika datang dan perginya haid, itu masuk waktu sholat atau tidak. Untuk yang pertama bisa dipahami ya? Nah, ini yang pertama. Jadi selagi kok mau keluarnya 2 hari, sehari, mungkin 2 hari keluar, sehari enggak, 3 hari keluar atau sehari, nah, seperti itu. Selagi kok itu masih dalam masa 15 hari, aman. Atau saya kasih contoh lagi gini, setiap hari hanya keluar darah 2 jam. Jadi jenengan keluar darah selama 15 hari ini misalnya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Ini tanggal. Itu seharinya hanya 2 jam. Misal seharinya 2 jam. Senin 2 jam, Selasa 2 jam. Nah, ini juga makanya kenapa kita perlu mencatat. Nah, nanti kalau ternyata dikalkulasi misalnya 2 jam, 2 kali 15 itu 30, berarti ada 24 jam toh? Ya. Berarti meskipun kita menghabiskan waktu 15 hari untuk menunggu, tapi semua darahnya bisa dihubungi haid. Meskipun sehari hanya 2 jam. Jadi
2 jam terus selama 2 minggu. 15 hari kan mentoknya maksimal 15 ya. Jadi yang 14 hari saja sudah 28. Ya betul, misalnya gini deh, dari tanggal 1 sampai 15 berarti 14 hari ya. Nah 14 hari kali ini sehari 2 jam, ini berarti kan berapa? 20 jam. Nah 20 jam ini kan sudah melebihi masa minimal head. Minimalnya kan tadi 24 jam toh, sehingga keluar terputus-putus. Maka ketika jenengan 14 hari ini tadi sudah misalnya kan gini, pas metu aku ora sholat, dilarang nanti kan sholat lagi, jempit jebulannya kerek-kerek, tambah hitungannya. Ya akhirnya besok gimana? Ya puasanya di kodok. Jadi memang kan ketahuan kalau 2 jam itu kan keluarnya. Nah setelah itu kan harus mandi. nah gini, mandinya gini. Terus ngeten Bu. Jadi mau nggak mandi. Iya, gini. Kalau keluarnya belum, kalau keluarnya belum sampai 20, kalau keluarnya belum sampai 24 jam maka nggak perlu mandi Bu. Misalnya gini, hari Senin hanya keluar dari jam 10 sampai jam 12. Yalah, dur panis hari adus, saya jam siram. Terus, kok nggak wis ra ono darahe, blas gak ono plek-plek jajal tak tutul mbok menawa mandek. Ternyata ya ketika ditutul nggak ada darahnya, berarti kan berhenti ya, berarti kan cuma keluar 2 jam. Maka setelah itu jenengan cukup istinja, dibersihkan kemaluannya, wudu, kemudian sholat. Ngono kuwi wis sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Sisuke metu meneh 2 jam lagi. Ya seperti itu terus. Wajib mandinya kalau sudah memenuhi 24 jam. Jadi kalau belum ada 24 jam nggak usah mandi. Ya sudah ada 2. Misalnya beda lagi kalau keluarnya kayak ini 5 hari. 5 hari kan sudah 2 lebih ya, 5 kali 24 jam. Maka agar untuk melaksanakan ini ya harus mandi. Bisa dipahami? Masa soalnya sampai Saya mencret-mencret, Bu, ya mandi besarnya kapan? Kenapa incrat-incret? Nah, gini. Incrat. Jadi ini biasanya yang kabin ya, kadang udah maksrit, itu hilang. Nah itu makanya kenapa ini perlunya dicatat. Kira-kira metu itu nanti selama 15 hari itu tadi ada 24 jam enggak? Misalnya mau metunya trit, kira-kira memang menit ya misalnya. Nah itu setiap makanya repotnya harus itu tadi, harus dicatat. Yang metu mau jam 10, sekitar jam 10 tekan tengah sekolah misalnya guys, setengah jam atau memang cerit gitu. Penting diberi itu tadi. Nanti kita kalkulasi setelah apa itu 15 hari. Kalau memang darahnya masih ngecerat-ngecerit terus. Tapi nek semisal kok belum sampai 15 hari ngecerat-ngecerit tadi sudah berhenti, ya sudah, berarti tadi itu kalau nggak ada 24 jam berarti bukan head. Jadi makanya kenapa mencatat siklus head itu wajib, karena repotnya kalau terputus-putus seperti ini. Kadang kan dia ya saya kan mungkin adik saya kalau menunggu boleh tidak, mungkin gini, Mbak mau aku biasanya ki head itu aku biasanya head kurang dino. Nah ini kok baru 8 hari, misalnya gini, kita punya kebiasaan head 8 hari misalnya, ternyata baru 4 hari sudah berhenti darahnya. Terus gimana? Boleh nunggu nggak? Tidak boleh nunggu itu dalam artian waktu berhenti itu kita nggak sholat, nah kalau memang punya kebiasaan darahnya terputus-putus boleh. Tapi kalau tidak punya kebiasaan darahnya terputus-putus, maksudnya bulan-bulan kemarin lancar-lancar saja biasa, kemudian baru bulan ini putus-putus, maka nggak boleh kita tunggu. Aksi soal tak tunggu ini ngasih kolong dino. Mbok menawa getahe medhar nggih, nek getahe medhar nggih, hane mboten sama salate kakean sing ditinggal. Nah, ngoten maksudnya. Jadi
kalau tidak punya kebiasaan itu nggak hanya 1-2 kali ya, paling nggak ya 3 kali. Punya kebiasaan kok putus-putus, maka boleh menunggu Bu. Saya biasanya memang darahnya putus-putus, tapi nanti ketika ditotal paling yang 10 dino. Nah itu boleh nunggu. Tapi kalau nggak punya kebiasaan, dalam artian tadinya normal-normal saja, kemudian kok bulan ini karena stres mungkin, dirana butuhnya oke, duduk, akhirnya darahnya wow ijrit itu, kemudian maka nggak boleh menunggu. Oke, jadi ketika darah keluar hukum haid berlaku, ketika darah berhenti hukum suci berlaku. Jadi terkait mau boleh nggak pakai pendapat lemah, boleh, selagi memang itu kok kondisinya tidak memungkinkan. Tapi ya itu dianjurkan untuk kita menggunakan pendapat yang kuat terlebih dahulu. Jadi biasanya buat patek-patek kan gini Bu, mungkin di celana atau di pembalut nggak ada, tapi ketika ditutur itu klik, itu berarti tandanya darahnya belum berhenti, masih terus menerus. Makanya kenapa kita perlu cek gitu. Jadi kalau punya siklus atau punya kebiasaan darahnya putus nyambung atau terputus-putus, memang kita harus tetap ngecek. Bisa dipahami. Jadi gitu intinya, selagi itu darahnya kok masih dalam kurun waktu 15 hari, mentok 15 hari berarti nggak boleh lebih. Meskipun terputus-putus, kalau itu nanti total ada 24 jam, maka semuanya dihukumi haid. Ya kayak tadi contohnya, sehari hanya keluar 2 jam selama 14 hari. Nah 2 kali 14 kan sudah 28 jam, berarti sudah memenuhi syarat haid. Maka jenengan haid 14 hari, utang posone 14 hari. Nah seperti itu. Meskipun kemarin pas darahnya berhenti kita sudah sholat, nek poso rasa mamang mau dino ijrit. Nah gitu. Tapi darah nek pas poso kok meneh iki terdowi. Ini hari biasa kok ora dowi. Itu jadi gini Ibu, ini tambahan ketika kita sebagai seorang perempuan kadang ngeluh nopo yo ngomedoki kok dadak haid, padahal nek Ramadan haid iki yo marake dadi ora iso poso, yo sesuk akhire kudu ngodo. Padahal ngodo puasa di luar Ramadan itu rasanya berat guys. Santri buatan biasanya santri senang, tapi ibu-ibu itu berat biasanya. Wah kayak ya masa enak poso, diraiso ngicipi. Nah kenapa gini? Jadi sebenarnya karena haid itu sudah jadi kodratnya seorang perempuan, dan itu juga ada dasarnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 222 itu sudah dijelaskan terkait haid. Kalau ditanya dalilnya haid mana, itu adalah surat Al-Baqarah ayat 222. Di situ dijelaskan bahwasanya haid itu adalah kotoran dan kita harus meninggalkan yang namanya sholat, puasa dan sebagainya. Kita sebagai perempuan bagaimana menyikapinya? Nah makanya gini, ketika kok kita tidak puasa di bulan Ramadan karena mengalami haid, kemudian kita ikhlas, kita ridho atau kita rela dengan ketentuan Allah, itu sudah dapat 1 pahala itu. Karena apa? Karena kita tidak puasanya itu menjalankan perintah Allah. Lalu nek haid kan haram untuk puasa. Jadi dengan kita tidak puasa itu kita sudah menjalankan perintah Allah. Makanya kita sudah dapat pahala. Jadi jangan gersulong penak ya dadi wong lanang ora tau utang poso lho. Wong wedok iki lho wis kesel-kesel utang posone akeh. Oleh arek nyaur anake pilu-pilu. Jadi kadang seperti itu. Jadi kita ampun bersulong jangan bersulong atau jangan merasa wah jadi wong itu susah, tidak. Karena itu merupakan keistimewaan bagi kita dapat pahala Bu dengan kita tidak puasa. Padahal tidak puasa kan harusnya dosa tapi kita perempuan tidak puasa justru dapat pahala. Karena apa? Tidak puasanya
untuk yang kedua ya. Itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua ini terkait keluar darah terputus-putus, saya bacakan. B. Bila sebagian darah kedua melebihi 15 hari, maka dia dihukumi istihadah takotu atau terputus-putus, yang hukumnya sama seperti orang yang mengeluarkan darah terus-menerus dan melebihi masa 15 hari. Ini dalam kurung ini ada perincian hukumnya akan diterangkan pada bab istihadah. Jadi untuk rumus untuk pembagian darah terputus-putus yang kedua ini nih rumusnya begini, nanti saya langsung rumus kemauan. Jadi KD1 ditambah B, kalau tadi nih KD1 ditambah B ditambah KD2 itu kurang tidak lebih dari 15 hari. Nah kalau yang ini KD1 ditambah B itu kurang dari 15 hari. Tapi setelah KD2 justru jadi lebih dari 15 hari. Maka dia dihukumi layaknya orang yang mengeluarkan darah terus-menerus dan melebihi masa 15 hari. Ini kalau Mbak boleh bantu hapuskan papan tulis. Nah ini yang sering biasa bikin bingung yang bagian ini. Jadi ini saya gambarkan dulu. Misalnya gini, keluar darah pertama 5 hari, kemudian suci, suci juga 5 hari, kemudian keluar darah lagi 8 hari. Itu di total berapa? 5 tambah 8 18, jadi kan sudah lebih dari 15 hari. Sedangkan kalau KD1 ditambah B itu kan 5 10, jadi kan kurang dari 15 hari. Nah ini yang sering dialami oleh ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi takoto. Ini yang sering bikin bingung yang bagian ini. KD1 ditambah dari 15 hari. Setelah KD2 menjadi lebih dari 16 hari, lebih dari 15 hari. Oke. Contoh, misalnya keluar darah 5, kemudian ditambah 6, keluar darah lagi 8. Nah, ini jadi seperti ini. KD1 ditambah B kurang dari 15 hari ini. 5 tambah 6 ini kan berapa? 11. Jadi kurang dari 15 hari. Tapi ketika ditambah dengan KD2 jadi lebih dari 15 hari. 5 tambah 6 itu tahu? 11. 11 tambah 8? 19. Nah, kalau kasus terputus-putusnya seperti ini sama saja kita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Jadi kalau kasusnya seperti ini, ini sama saja kita mengeluarkan darah lebih dari 15 hari. Kemudian bagaimana hukumnya? Nah, untuk kategori yang kedua ini dinamakan istihadah takoto. Kemudian bagaimana cara menghukumi darahnya? Untuk hukum aslinya itu sebenarnya kita dikembalikan ke pembagian mustahadah 7. Jadi orang yang istihadah atau mustahadah itu sebenarnya ada 7 golongan. Sebenarnya ada 7 golongan. Niki kula setir mawon, tapi saya tidak akan menjelaskan bab niki. Soalnya niki saya pun masuk sing rumit. Dan kita akan fokusnya ke dasarnya mawon. Jadi pembagiannya itu diantaranya 1, dia pertama kali haid, dan tidak bisa membedakan warna darah, tapi sudah langsung istihadah. Itu pembagian pertama. Kemudian pembagian yang kedua, dia pertama kali haid, tapi sudah bisa membedakan warna darah atau memenuhi syarat tamyiz. Terus yang ketiga, dia belum pernah haid dan tidak bisa
membedakan warna darah. Jadi itu ada 7 hukumnya sendiri-sendiri. Nah, tapi karena mayoritas kita itu biasanya boten telaten nyateti keluar darah hitam berapa jam, keluar darah merah, kan sing telaten gitu. Anggur metu wis mboten ngomong boten telaten. Nah, karena kita kebiasaannya itu enggak telaten nyateti, kemudian kita juga nggak bisa membedakan iki mau aku metu getah di ireng kok abang nggih. Kan darah head itu ada 5 ibu. Yang pertama hitam, yang kedua merah, ketiga coklat, keempat keruh, kelima kuning. Ini ada warna darah. Semakin pekat warna darahnya berarti semakin kuat. Nah, kalau nanti mustahadoh atau orang istihadoh ini bisa membedakan warna darah, ini nanti bisa keluar darah merah tapi hukumnya istihadoh. Soalnya ada perinciannya tersendiri. Tapi kita nggak akan membahas itu, nggih. Karena sebagian besar dari kita itu tidak memenuhi syarat tamyiz. Nah, maka ketika kasusnya seperti ini, cara menghukumi darahnya adalah dikembalikan ke haid dan ke haid dan suci terakhir sebelum dia mengalami istihadoh. Jadi misalnya gini, kulo mengalami istihadoh ini misalnya keluar seperti ini sekarang bulan Oktober. Nah, tapi di bulan September haid saya normal saja. Nah, maka nanti menghukumi darahnya ini harus disamakan dengan bulan kemarin, bulan Agustus kemarin waktu normal. Jadi hukum darahnya itu disamakan dengan haid dan suci sebelum dia mengalami istihadoh. Jadi gimana? Nah, seperti ini ya. Kalau kasusnya seperti ini, misalnya kita punya kebiasaan, misalnya ya dilalah ya, ini adat head. Misalnya adat headnya 5, adat sucinya misalnya 20. Jadi siklus itu jadi siklusnya 25 hari. Kita kan seringnya total keluar darah kan lamanya head yang sama tapi tanggalnya kan betul mesti lah. Nah, jadi kalau biasa head 5 hari, kemudian sucinya 20 hari, berarti kita siklusnya 25 hari. Nah, ternyata ini misalnya bulan September ya. Nah, ternyata di bulan Oktober ya. Ternyata di bulan Oktober saya keluar darahnya seperti ini. Keluar darah 5 hari, kemudian ternyata berhenti 6 hari, keluar darah lagi 8 hari. Nah, kalau seperti ini, maka nanti headnya disamakan dengan ini, sucinya juga disamakan dengan ini. Nah, maka gimana? 5 ini maka nanti hukumnya head. Kemudian yang 6 ini hukumnya suci, yang ini hukumnya istihadoh takotu. Yang bikin bingung praktek ngitungnya. Nah, jadi gini, kalau kasih gambaran jadi kita akan tahu terkena istihadoh atau tidak kan ketika darah melebihi 15 hari. Iya betul. Jadi kalau darahnya belum ada 15 hari kita masih tenang. Paling mau menawa sesuk hari ke-13 atau hari ke-14 atau mentok hari ke-15 suci, aman, kabeh head. Nah, yang jadi permasalahannya adalah ketika kok darahnya yang jadi masalah adalah ketika kok darahnya ini keluarnya lebih dari 15 hari. Jadi kan kita tahu terkena istihadoh atau enggak itu kan setelah menunggu 15 hari. Jadi ini misalnya saya keluar darah 5 hari. Pikirnya aku lihat nih 5 dino. Alhamdulillah guys, suci. Kemudian jangan suci, sudah mandi, sudah sholat. Nah ternyata setelah 6 hari suci, darahnya keluar lagi. Nah, terus ini harus sudah mulai dengan lihat aku ini kira aku gak suci ini 6. Berarti sudah 11. Itu sudah harus pasang alarm. Itu 11 dino. Nah, ini
nek sesuk kok aku metune ming antarane patang dino aman kabeh head gitu kan 11 tambah 4 15. Tapi iki kok nek aku metune kok ngasih luwih saka 15, berarti iki aku kena istihadah tak foto. Maka nanti di hari ke-15 ini kan berarti di hari ke-15 5 tambah 6 11 ya. Berarti ini 4 hari pertama ini kan sudah 15 hari ya. Nah, maka di hari ke-16 ini meskipun posisinya kita masih keluar darah, wajib mandi. Jadi di hari ke-16-nya itu meskipun deres itu sudah wajib mandi. Kemudian di mana sholatnya? Nanti kita jadinya sholatnya sholat mustahadah. Kemudian nanti baru bisa ngitung nggak Bu? Oh iya, berarti wingi kae aku hete ning 5 dino. Kemudian ini sucinya gimana? Nanti sucinya disamakan dengan ini. Jadi dilihat keluarnya sampai berapa. Misalnya kok dilalah cuma seperti ini. Nah, berarti kan ini pendek kan? Ternyata sampai 8 hari. Ini dihitung baru berapa sebelumnya? 8 tambah 6 kita baru 19 ya, nggak sampai 20 hari. Jadi kan memang nggak mesti. Jadi di hari ke-16 jenengan harus mandi, kemudian sholat. Nah, sholatnya mustahadah ini bukan nanti ada sendiri. Sholatnya mustahadah berbeda dengan sholatnya orang suci biasa gitu. Berbeda. Ada ketentuan yang harus dipenuhi. Dan wudunya mustahadah. Dan wudunya mustahadah ini hanya berlaku untuk satu sholat wajib. Jadi setiap mau sholat harus wudu. Saya kalau misalnya kalau mau pun asar, niku ibu, oleh asaran bermakat kok jam 5. Terus maghrib setengah 6 misalnya, dereng batal. Darahnya di mboten medal kok niki ndelalah ning setitik ketok ya imrik-imrik. Terus kemudian jangan ajeng langsung sholat maghrib, tidak. Wajib melakukan ritual lagi. Nanti saya jelaskan. Kemudian wudhu harus sholat. Jadi kalau mustahadah itu sholat wudhunya hanya berlaku untuk satu sholat wajib. Tapi nek ajeng sholat sunnah seperti tahajud, tarawih, hajat boleh sak marane. Jadi misalnya hari saat posisinya mustahadah ya. Bar sholat isya, kemudian mau tarawih langsung saja, nggak perlu wudhu. Bingung mboten iki yang kedua. Ini pokoknya harus intinya dimasukkan rumus mawon. Jadi mustahadah itu di hari di siklus pertama, maksudnya pertama kali mengalami istihadah itu di hari ke-16 harus mandi, harus 6. Iya, mandi besar, mandi suci dari head, meskipun darahnya keluar. Kemudian, pun kalau darahnya keluar, iya karena darah yang keluar itu sudah tidak dihukumi head lagi, tapi hukumnya sudah istihadah. Jadi hari ke-16 itu harus wajib mandi. Nah setelah mandi, kemudian kita melaksanakan sholat seperti biasa. Kemudian mesti gini, jenengan mesti kemarin mikirnya gini ya Bu. Yang 4 hari pertama sampai 15 hari itu kan kadung boten sholat di badan. Gitu? Kan mikirnya paling head. Gitu. Ini kan 11 hari. Ditambah 4 hari pertama ini kan sudah 15 gitu. Mesti ini kan 4 hari yang 4 hari awal dari tadi 28 ini kan jenengan di boten sholat di badan. Nah, ini nanti besok boleh. Karena apa? Darahnya yang dikeluarkan bukan head, tapi istihadah. Ngodanya kapan? Besok. Kalau istihadahnya sudah berhenti. Karena kalau istihadah nggak bisa ngodo sholat, repot jenengan. Karena apa tadi? Wudunya mustahadah hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. So iya bandar kulit terampung salam, arek utek. Jadi seperti itu. Jadi untuk pembagian yang kedua istihadah takotu, ini hukum darahnya dikembalikan ke bahasanya ya, adat haid dan adat suci sebelum dia mengalami istihadah. Yang dimaksud adat di sini bukan kebiasaan ya, tapi itu tadi haid dan suci terakhir sebelum kita terkena istihadah. Misalnya istihadahnya bulan Januari, maka kita lihat di bulan Desember.
Nah, saya kasih contoh lain. Penghapusan gitu. Misalnya gini. Mulut Bu. Ini ada itu ada headnya, misalnya 6. Ada sucinya misalnya 22. Maka siklus apa? Maka siklusnya 28 hari. Kemudian keluar darah KD1 misalnya 6. B 7. Keluar darah lagi misalnya apa 10. Nah itu contoh lain bukan apa. Padahal itu sing kok konten setruk belajar di konten. Wih, kalau gitu ya. Nggih kan nek orang apa kabeh misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini kalau kita total ini kan berarti keluar darah berapa? Saya masukkan rumus dulu nggih. Ada 1 ditambah B 6 tambah 7 pinten? 13. Berarti kurang dari 15 hari gitu. Berarti masuk yang kategori istihadhah takotu. Nah, terus keluar darah lagi 10 hari. Totalnya berapa? 23 hari. Nah, berarti kan ini keluar darahnya lebih dari 15 hari. Nah, ini nanti bagaimana? Ini kan otomatis gini Bu. 6 tambah 7 itu tadi berapa? 13. Nah, 13 biar jadi 15 itu kan 2 hari. Maka 2 hari di 10 kan di 10 ini kan sudah 15. Nah, maka di hari 16-nya ini kan jenengan harus mandi, nah harus mandi, terus kemudian sholat. Nah setelah itu baru kita bisa menghubungi darahnya. Gimana darahnya kemarin yang kadung apa keluar kemudian apa berhenti dan keluar dalam apa jangka waktu 15 hari kemarin. Nah maka kita masukkan. Ini kemarin adatnya 6. Ternyata sekarang juga keluarnya 6. Maka ini hukumnya haid. Kemudian B7 ini hukumnya suci. Kemudian ini KD 10. Siklusnya adalah sucinya 22. 7 tambah 7 tambah 10 baru 17. Berarti ini juga masih istihadhah semua. Itu Mas. Ini nanti gimana maksudnya habisnya sampai gimana? Ini kasus takotu ini akan berhenti ketika kita menemukan suci 15 hari minim. Jadi misalnya kok ini kayak gini gitu, saya perpanjang misalnya, terus berhenti saya 6, terus keluar lagi misalnya 3, misalnya seperti itu. Nah ini nanti selagi kok belum menemukan sucinya itu minimal 15 hari, kasus takoto nggak berhenti. Begitu terus. Jadinya makanya yang KB itu kan seringnya ngatain putus-putus bulan-bulan bulan sambung lain. Kasusnya seperti ini, maka haid dan sucinya harus disamakan dengan haid dan suci sebelum dia istihadhah. Nah, misal kok ternyata KD-nya 8 padahal ada T6. Maka yang dihukumi apa? Haid ya cuma 6. Yang 2 istihadhah. Ini nanti masuk yang harus di kodok sholatnya. Nah. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Nanti sambil di ini yang paling memang gini ya. Jadi misalnya kok kita buat lagi misalnya yang lebih, misalnya keluar darah adatnya masih sama ya, tapi keluar darah 10, kemudian bersih 4, keluar darah lagi misalnya 9. Nah, misalnya niki ngeten niki, jenengan keluar darah 10 hari. Wis mikirnya aku haid 10 hari gitu. Terus jenengan
berhenti, wis mandi, wis sholat, wis puasa, ternyata nih patang dino darai keluar lagi. Ini kan kita harus lihat, waduh ini kena tak kotok iki yang benar. Kalau misalnya gini, 10 tambah 4 kan 14. Nah kalau di sini keluarnya hanya 1 hari, aman Bu, kan head. Tapi ternyata keluarnya kan lebih dari 15 hari. Ini totalnya jadi berapa? 23 gitu. Nah kalau kasusnya seperti ini kemudian nanti gimana? Tetap mandinya kalau itu siklus pertama dengan kena istiadoh, itu mandinya adalah di hari ke-16. Terus setelah itu baru dihukumi. KD1 ini headnya berapa? Karena kemarin adanya 6, maka yang dihukumi head adalah 6 head. Kemudian yang 4 istihadoh. Ini suci. Yang ini istihadoh lagi. Kalau dilihat siklusnya ini kan 23, pada itu 28. Berarti kan masih di bawah siklus toh. Ini akan berhenti nih tiba-tiba setelah keluar darah ini ada bersih 18 hari. Nah ini rampung. Istihadoh takotoknya sudah terputus. Tapi kalau belum ada suci minimal 15 hari, maka takotoknya terus tuh berlanjut. Misalnya jelas bersihin telur songo, itu nanti takotok terus. Makanya itu tadi harus disamakan ini terus. Ada yang pernah mengalami? Oke, seperti itu. Itu seperti itu pembagian yang kedua. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut yang ketiga. Oh, kalau sebulan 2 kali, ya. Jadi gini, perempuan itu kan ada yang siklusnya pendek, ada yang siklusnya panjang, ya. Misalnya pendek itu bisa sebulan 2 kali. Sebulan itu kan 30 hari misalnya gitu. Misalnya tanggal 1, kalau misalnya headnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7, berarti 6 hari. Kemudian sucinya 17 hari. 6 tambah 17 berapa nih? 23, berarti kan siklusnya 23 hari. Nah itu kan otomatis nanti di akhir bulan kadang keluar lagi. Terus ada yang nyambung nggak masalah. Selagi itu kok sucinya nggak kurang dari 15 hari, nggak masalah. Tapi ini kurang dari 15 hari. Nah ini nanti ada satu yang yang nomor 3 ini yang mungkin sering dengan alami kekurangan masa suci. Jadi sucinya kurang. Mau dilanjut? Oke, niku tadi yang takotuk ini memang paling rumit ya. Harus nopo karena gini, kadang untuk ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi ini sering banget teman saya alami. Ini nopo kasusnya itu bisa panjang. Coba deh. Bulan kemarin kan banyak tetap yang jadi patokan adalah yang terakhir sebelum istihadoh. Jadi misalnya gini, Januari headnya 6, misalnya di Februari headnya 7, misalnya kemudian Maret headnya 8, April kena istihadoh, mengeluarkan darah terputus-putus selama misalnya 25 hari, maka yang digunakan adalah yang terakhir lagi, April yang 8 hari. Jadi nanti yang dihubungi head yang 8 hari. Jadi selain head sucinya juga ditulis Bu. Itu makanya nanti di belakang ada tabel pencatatan. Jadi ditulis headnya berapa hari, sucinya berapa hari. Pokok geser lagi. Itu tadi untuk memudahkan menghitung rumusnya itu tadi. Oke, rumusnya dipakai. Kalau KD1 ditambah B ditambah KD2 itu masih dalam kurun waktu 15 hari aman. Semuanya dihukumi head. Oke. Selagi ada tadi itu ada 24 jam deh. Nah, kemudian yang kedua, jika KD
D1 ditambah B kurang dari 14 hari, tapi setelah KD2 menjadi lebih dari 15 hari, maka ini masuk hukum istihadah takoto. Nah, gimana menghukumi darahnya? Haid dan sucinya disamakan atau dikembalikan dengan haid dan suci sebelum dia terkena istihadah. Jadi yang terakhir istihadahnya. Jadi harus disamakan, nggak boleh kok kemudian tadi misalnya adatnya atau kemarin terakhir 6, kemudian sekarang keluar 8 hari, kemudian 8 hari semua dihukumi haid. Harus disamakan. Ya, itu kalau sudah punya adat. Nah, berbeda kalau baru pertama kali. Nah, ini kasusnya anak itu Aida itu kemarin kelas 5 itu sampun haid, tapi langsung kenging takoto. Jadi langsung 3 bulan itu dia keluar darah terputus-putus. Nah, kalau baru pertama kali mengeluarkan darah atau baru pertama kali haid kan belum punya adat, gitu kan? Nah, maka ini gimana? Yang dihukumi haid hanya sehari semalam. Sisanya istihadah, malu nih kira-kira. Ya, dilarang medali kayak tadi. Jadi misalnya keluar 6, kemudian berhenti 6, keluar lagi 10, maka yang dihukumi haid hanya sehari semalam, sisanya istihadah semua sampai habis siklusnya. Nanti kayak gitu lagi, haidnya sehari lagi sampai habis siklusnya, haidnya sehari lagi sampai habis siklusnya, nonton terus. Itu sampai 3 bulan. Alhamdulillah ini tuh terakhir itu saya tanya sudah suci 22 hari. Waduh, nanti, nah itu repot dia kata. Tapi kalau sudah punya adat, ini maka disamakan dengan adat kemarin. Ini untuk yang kedua. Kemudian yang keluar darah terputus-putus yang ketiga. Yang ketiga itu adalah rumusnya nomor 3. KD1 ditambah B sama dengan 15 hari atau lebih. Nah, saya langsung kasih contoh mawon biar punya gambaran. Contoh, keluar darah pertama 8, bersih 8. Kemudian keluar darah kedua 9. Nah, misalnya seperti ini. KD pertama 8 hari, B-nya 8 hari, kemudian keluar darah kedua 9 hari. Nah, ini kalau kita terkena kasus atau mengalami mengalami haid terputus-putus, maka ini harus mulai diperhatikan ketika di sini Bu, keluar darah pertama berhenti. Nah ini. Jadi kalau KD1 ditambah B itu sama dengan 15 hari atau lebih. Nah ini KD1 8, B-nya 8 itu kan sudah 16 hari gitu. Nah, kemudian keluar darah lagi. Kalau kasusnya seperti ini maka masuk ke istihadah penyempurna suci atau takmil. Dalam artian sucinya digenapkan menjadi 15 hari. Kita kekurangan masa suci. Nah, pripun? Jadi gini, KD1 8 hari ini hukumnya haid. Bersih 8 hari ini hukumnya suci. Ini harus dihitung dulu ya, rumusnya harus dimasukkan rumusnya dulu. Nah, kemudian KD 9 hari ini kita bersihnya baru 8 hari. Sedangkan minimal masa suci yang memisahkan antara haid 1 dengan 2 pinten 15 hari. Maka kan 15 hari dikurangi 8 pinten 7 hari. Nah, maka ketika keluar darah 9 hari, ini 7 hari yang pertama ini hukumnya istihadah.
istihadah penyempurna suci. IPS kalau singkat. Aku di sekolah kan. Aku sekolah. Kemudian yang 2 hari terakhir ini hukumnya haid yang kedua. Jadi ini pena. Jadi yang penting dimasukkan rumusnya niku wau. Jadi kok ternyata misalnya aduh apa iki aku kok ngeluarin darah. Itu tadi seperti ini. Makanya gini, perempuan itu memang identik dengan qadha salat. Jadi mboten sah isin, mboten sah pekewuh nek kita punya qadhaan salat. Karena memang perempuan itu identik dengan qadha salat. Kadang kita isin toh kok ndak ketok tidak dikira ini turu ra salat utawa keblabasan lunga nang ra salat kok ngondoni, padahal belum tentu nggih, karena memang urusan pendarahan ini berkaitan dengan qadha salat. Nah, kalau yang ini pena. Pokoknya dengan KD1 ditambah B itu kok 15 hari atau lebih. Nah, itu nanti berarti masuknya ke istihadah penyempurna suci atau istihadah takmil. Maka gimana? Sucinya tinggal digenapkan menjadi 15 hari. Contoh lain, misalnya ini keluar darah 10, bersihnya misalnya 7, terus keluar darah lagi misalnya 8. Ini sama, nanti tinggal langsung dimasukkan saja. KD1 ditambah B berapa? Oh, 10 tambah 7 17. Oh, berarti iki aku istihadah takmil. Berarti terus nantinya ini yang 7 hukumnya suci, yang 8 15 dikurangi 7 pinten 8. Berarti kan ini kan suci nggih? Sucinya kurang. Berarti yang 8 hari ini hukumnya istihadah penyempurna suci. Terus prakteknya gimana? Misalnya prakteknya sama Bu, nggih, sama gini. Kalau ini nanti langsung gini, intinya ketika kok darahnya itu kita keluar terputus-putus, kemudian sudah melewati 15 hari, kan kita baru paham kalau kita kena istihadah. Kalau belum lewat 15 hari kan kita belum tahu kita istihadah atau enggak, ya betul. Jadi kalau keluarnya masih 13 hari, 14 hari yuk mandek kan kita enggak kita enggak kena istihadah. Tapi kalau sampai hari ke-16 masih keluar, nah ini berarti kita sudah kena istihadah. Ini nanti yuk langsung jenengan masukkan rumusnya tadi. Ini aku keluar darah pertamanya berapa, terus bersihnya berapa. Nah nanti tinggal dimasukkan, masuk yang takoto atau masuk yang penyempurna suci. Pokoknya kalau siklus pertama istihadah itu harus menunggu sampai 15 hari. Tapi nanti kalau untuk takoto siklus keduanya nggak perlu menunggu 15 hari. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kayak contohnya Aida Niwau, setelah siklusnya selesai langsung dihukumi headnya berapa, sucinya berapa, seperti itu terus. Jadi mboten nanti nek tak kai contoh soal nggak malah ngomong. Mungkin nek lari-lari kalau paling soal biasanya. Mungkin saged dipahami mboten? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, Mbak Ani. Gimana? Istihadah 3 bulan niku. Dan itu kan dereng gadah adat. Iku yuk sampai seterusnya head berikutnya namun sehari semalam hitungan head. Ya, ini. Jadi ketika seorang perempuan pertama kali mengeluarkan darah, kemudian dia langsung terkena istihadah, ini kan berarti dia belum punya adat, ya, belum punya patokan yang bisa digunakan. Maka ini nanti darah yang dihukumi haid ini berlaku juga untuk nifas, bukan namun haid. Maka yang dihukumi haid adalah hanya sehari semalam, sisanya istihadah. Iya, seperti itu terus. Iya, berlanjut sampai dia menemukan suci minimal 15 hari. Nah, tapi semisal kok keberatan, ya Allah Bu, lah memang haid sehari semalam, ya.
Misal kita pakai pendapat yang pertama, pertama kali mengeluarkan darah sudah langsung mengalami istiadah, kan belum punya adat. Itu tadi saya ulangi, maka kan headnya hanya sehari semalam, sisanya istihadah. Tapi semisal kok dia merasa keberatan kalau headnya hanya sehari semalam kemudian sisanya istihadah, berarti kalau siklus 30 hari, satu hari head berarti kan yang istihadah 29 hari, kan ngeluh nggih. Nah itu misalnya kadung ditinggal nggih, kayak kasusnya Aida itu sudah yang pertama kan sudah meninggalkan sholat ya selama 15 hari itu tadi, kemudian ternyata headnya hanya sehari semalam, itu kan sudah otomatis yang 14 hari harus di kodo 14 dan 5, lumayan. Nah itu nanti setelah itu kan siklus kedua nggak perlu nunggu lagi, jadi sudah langsung siklusnya habis itu langsung sehari dihukumi head, sisanya istiadah. Siklusnya habis sehari dihukumi head, langsung istiadah, semuanya seperti itu. Nah kalau memang pendapat pertama ini yang pakai satu hari sehari semalam head, sisanya istiadah ini memberatkan, boleh pakai kebiasaan ibunya atau kebiasaan perempuan Indonesia. Jadi 6 atau 7 hari head, sisanya istihadah ini boleh. Ini diperbolehkan. Jadi misalnya nek hati kok mesut dino mesake, lanjutnya oleh kata. Jadi mau pakai yang pendapat kedua boleh. Jadi pakai mungkin ibu biasanya 7 hari. Maka ikut adat kebiasaan ibunya boleh. Jadi 7 hari head, 23 hari istihadah. Itu seperti itu terus sampai dia menemukan suci minimal 15 hari. Jadi kalau dia belum menemukan suci minimal 15 hari, takotoknya terus berlanjut, nggak bisa putus dan nggak bisa berubah jadi takmil. Tapi kalau dari takmil ke takotok bisa, tapi kalau takotok ke takmil bener sakit. Meskipun nanti dilihat, bu nek didelok-delok iki kade iki karo iki ono lho luwih saka 15 ngoten niku sare dilaras kados napa takut blonjo dugi banget ngoten niku, terus di sela-selanya ada seperti ini. Misalnya nggih, itu tetap tidak bisa berubah jadi takmil, tetap takotuk terus, soalnya belum ada suci minimal 15 hari. Ini biasanya teman-teman saya itu seringnya yang KB, entah itu KB sonte, itu sering kemudian KB pil itu juga ada. Tapi kalau yang pakai IUD atau spiral, IUD dan spiral kami nah itu mereka rata-rata mboten. Jadi headnya biasa, cuma permasalahannya malah ketika menjelang menopause. Itu permasalahannya. Jadi seharusnya berhenti malah jadi pendarahan nggak berhenti. Itu beberapa kasus dari teman, saudara, banyak seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak Ani belum? Sudah terjawab belum? Kayak membahas darah terputus-putus ini kok sulit banget. Jadi ini terkait istihadah ini tidak hanya untuk perempuan haid, nifas juga sama. Nah itu untuk pembagian darah nanti bisa baca lagi. Nah, terus ini waktu mandi mustahadah, siklus atau bulan pertama istihadah mandinya harus menunggu setelah hari ke-15 seperti yang saya aturkan tadi. Jadi dia wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan selain haidnya ketika darah dihukum istihadah. Jadi kalau siklus pertama istihadah itu harus wajib menunggu 15 minggu. Nunggu kan belum 15 kan kita nggak tahu gitu istihadah atau tidak. Kemudian yang kedua, selain siklus pertama, siklus kedua, ketiga dan sebagainya, mandi usai darah yang dihukumi adat haidnya dan langsung sholat. Seperti tadi, misalnya adatnya 5, maka hari ke-6 meskipun darahnya masih keluar sudah harus langsung mandi. Itu di siklus kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah kalau belum punya adat ya tadi, setelah sehari semalam, hari kedua sudah langsung mandi matanya. Itu di siklus kedua. Kemudian yang ketiga, setiap bersih sebelum 15 hari berlaku pada semua siklus. Setiap bersih sebelum 15 hari berlaku pada semua siklus. Begitu maksudnya gini, yaitu tadi intinya
tidak perlu menunggu sampai 15 hari ngoten. Jadinya entah siklusnya itu siklus pertama, entah itu istiadah pertama, kedua, ketiga. Seperti itu. Kemudian yang di bawahnya ini adalah tata caranya wudunya mustahadoh. Sampun preso. Jadi untuk perempuan yang istihadoh atau mustahadoh ini wudunya berbeda dengan perempuan biasa nih. Meskipun secara hukum dia sama-sama suci. Yang membedakan adalah dia mengeluarkan darah atau taibul hadas, selalu berhadas. Tapi hukumnya sama, dia tetap punya kewajiban sholat, punya kewajiban puasa, dan boleh membaca Al-Quran. Tapi terkait pelaksanaan sholat, terkait toharohnya ini berbeda. Nah, yang membedakan apa? Nah, kalau untuk perempuan mustahadoh atau yang mengalami istihadoh ini ketika mau sholat, dia wajib yang pertama membersihkan farji dari darah yang keluar. Jadi istinja'in, dibersihkan darahnya, diresihin entah deres napa mboten, itu harus dibersihkan. Kemudian yang kedua menghentikan darah dengan cara menyumbat farji dengan sejenis kapas. Kemudian yang kedua disumpel, boleh pakai kapas, boleh pakai kain. Nah ini nyumpelnya ampun mingklik-mingklik, nggak boleh kok di luar, harus agak dalam. Soalnya nanti kalau nyumpelnya di bagian luar, ini sama saja kita membawa najis. Tapi harus agak ke dalam, jadi ke bagian dalam, boten ketok mingklik-mingklik. Nah itu jika bulan Ramadan, maka tidak. Jika bulan Ramadan dan siang hari itu tidak boleh disumpel. Jadi nyumpel paling pas koyo maghrib kan pembuatan bahasa maghrib isya. Untuk subuh, zuhur, asar itu kalau sedang bulan Ramadan betul disumpel. Karena nyumpel itu nanti membatalkan puasa. Jadi disumpelnya ketika bukan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga mengikat dengan menggunakan kain seperti celana pesumu atau memakai pembalut dan celana dalam yang ketat. Maksudnya ini juga berlaku untuk orang yang beser. Jadi wudunya mustahadoh ini tidak hanya berlaku untuk perempuan yang mengalami istihadoh, tapi untuk laki-laki yang beser pun sama. Misalnya nyantun kakung beser. Nah, itu juga harus mengikuti tata cara seperti ini. Jadi setelah farjinya dibersihkan, ning nggon awake dhewe niku disumpel, ning nggon wong lanang digubet. Ditarik disumpel sik bolongane disumpel, tutup pakai kain atau kapas, kemudian digubet. Kalau kita pakai pembalut, kalau laki-laki nanti digubet. Mungkin Bu berat bocah. Bayangke dewe-dewe. Jadi nah kalau perempuan itu kan nanti disumpel dimasukkan, kemudian dipakai pembalut, kemudian pakai celana dalamnya yang ketat Bu, ampun sing kondor. Jadi gini, terkait pemakaian celana dalam ini kalau kita dalam kondisi normal itu memang tidak disarankan yang ketat. Karena apalagi yang bahan-bahan nilon itu tidak disarankan. Karena nanti akan menyebabkan area kewanitaan kita lembab, kemudian jamur atau bakteri akan mudah berkembang biak. Nanti akhirnya keputihan, bau dan sebagainya. Tapi ketika kita sedang mengalami istihadah seperti ini, justru disarankan pakai yang ketat. Karena itu tadi untuk menahan sumpelan sama pembalut, yang hanya pembalutnya goyang kiri, goyang kanan. Nanti darahnya Kemudian jadi sudah disumpel pakai pembalut, pakai celana yang kuat. Nah, ini ada tambahan. Jika kesakitan atau sedang berpuasa, maka tidak perlu menyumbat dengan kapas, cukup dengan pembalut saja. Nah, ini perlu digarisbawahi jika yang istihadah ini perempuan masih perawan, jadi mungkin kata Mbak Ibu, jadi perawan kali, yang masih perawan. Ini kalau dikhawatirkan mengenai serat udara, boleh tidak disumpah. Engkau tidak sakit, engkau malah kena misalnya, boleh tidak disumpah. Jadi cukup pakai
pembalut saja, ojo tetap disumpah tapi mikir-mikir malah bukan asal, makin malah sholatnya nggak sah. Tapi nggak usah pakai, cukup pembalut sama celana dalam saja, nggih. Setelah itu, jika ternyata setelah disumbat dan memakai pembalut darah masih keluar, maka dimaafkan karena darurat. Jadi ini, pokoknya intinya tadi harus dibersihkan pancinya, kemudian disumpel, pakai pembalut, pakai celana yang ketat, kemudian wudhu. Nah, setelah melaksanakan rangkaian itu, kok darahnya tetap keluar, dalam artian ketika sholat keluar, atau ketika kita mau perjalanan mau sholat, keluar itu nggak apa-apa. Bukan apa-apa, boleh. Boleh. Berwudu dan segera melaksanakan sholat. Memang untuk mustahadah ini dianjurkan untuk segera melaksanakan sholat, dan wudunya juga sudah harus masuk waktu sholat biar tidak terlalu lama. Kemudian gini, nah ada kalau suruh cepet-cepet, yuk boleh jamaah enggak Bu? Nah ini boleh menunda melakukan sholat jika melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan sholat seperti menjawab adzan, menutup aurat, dan menunggu jamaah. Jadi untuk mustahadah ini tetap diperbolehkan untuk jamaah. Jadi menemukan aslinya gini, untuk mustahadah itu dilarang terlalu lama dari proses tadi, dari step-stepnya itu ke sholatnya kan nggak boleh terlalu lama jaraknya sebenarnya. Karena apa? Kita ingin khawatirnya darahnya makin banyak. Tapi untuk kemaslahatan sholat, misalnya seperti nunggu itu sudah masuk sholat toh, jawab adzan, maksudnya nunggu ujian, kemudian nunggu jamaah, itu nggak apa-apa, boleh, boleh. Jadi nggak masalah. Jadi bukan berarti aku mau istiadah jadi oleh jamaah boten, tetap boleh. Tapi yang tidak diperbolehkan gini, jenengan sudah melaksanakan rangkaian tadi, lalu kemudian mampir dahar sih. Tak madang sih ngelih, kok yuk nang masjid boten asal. Utawa malah guyon-guyon sih lari pondok niku. Wis badhe resi dadak gojek sik. Sing dono sing dene sing dono, itu nggak boleh, nggih. Nggak boleh. Tapi memang lebih disarankan memang segera melaksanakan sholat. Nah, kemudian gini, kalau ditanya terus gimana kalau misalnya kok sudah melaksanakan semua itu tapi ternyata darahnya keluar, nah, darahnya kerasa dengan medal, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, diperbolehkan. Yang terpenting tidak sampai misalnya gini, mengotori misalnya bagian koyo ini saking terusnya, kemudian yuk masih terus lewat pinggir-pinggir kok. Nah itu yang dianjurkan untuk mengulang. Tapi namanya kerosok mutu mager kok, atau masih tertampung di pembalut, nggak masalah. Karena memang gunanya nyumpel itu kan biar nggak melebar kemana-mana, gitu. Kemudian satu wudhu hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu, namun bisa digunakan untuk beberapa kali sholat sunnah. Jadi wudhunya mustahadah ini hanya berlaku untuk satu kali sholat wajib. Semua cara tersebut dilakukan berurutan dan setelah masuk waktu sholat. Adapun niat wudhunya mustahadah adalah sebagai berikut: nawaitul wudu'a listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Jadi niat wudhunya buatan li rafa'il hadasil ashori, gitu. Karena gini, kita sedang dalam keadaan berhadas, gitu. Mengeluarkan darah itu kan najis, darahnya najis berhadas. Maksud niatnya ngilangi hadas kan nggak bisa. Jadi niatnya adalah wudhu agar diperbolehkan sholat. Listibahati sholat itu agar diperbolehkan sholat. Jadi niatnya nawaitul wudu'a listibahati sholati fardholillahi ta'ala. Jadi terkait istihadah. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Bingungnya betul Bu. Karena memang masalah hitung-hitungan itu yang tak betul. Tapi nggak betul apa gini. Kalau misalnya gini, kan hukum belajar ilmu haid bagi seorang perempuan itu kan fardu ain,
Fardu ain itu artinya wajib tiap individu, tidak bisa digantikan. Wong ibuku wis sinau, aku tak rasah sinau mboten bareng. Wong bojoku gue paham kok ilmu head, aku tak rasah sinau mboten. Jadi wajib belajar. Nah, terus kalau ditanya sebatas mana? Okay. Kalau ditanya sebatas mana kewajiban kita belajar terkait ini, yaitu sebatas dapat mengesahkan ibadah kita. Jadi jenengan boten wajib paham tekan sing rumit-rumit boten Bu. Ya, jenengan belajar seperti ini sudah menggugurkan kewajiban. Masalah paham atau boten itu urusan belakangan, ya. Sudah menggugurkan kewajiban. Tapi ini kalau jenengan punya masalah istihadah, maka mau tidak mau ya jenengan harus belajar istihadah karena itu berkaitan dengan ibadah kita gitu. Jadi wong kita ngalami, masuk kita nggak paham. Ya setidaknya kalau memang nggak paham, jenengan harus mau repot nyatet. Nah itu. Jadi semisalnya kok nggak paham mumet aku hitung-hitungan. Nah itu minim apa? Setidaknya jenengan mau repot untuk mencatat. Nah gunanya untuk apa? Nah catatan tadi itu kalau jenengan tidak bisa menghukuminya akan mempermudah orang yang ditanya. Jadi kalau saya ditanya misalnya, nah semalam ya pun atas tanglet, kenapa itu Mbak saya itu bulan ini keluar darahnya itu cuma beberapa hari ya, cuma 9 hari, terus berhenti toh, terus sekarang kok keluar lagi gimana? Nah, itu kan bingungi. Jadi kalau jenengan catat kan jelas keluar darahnya dari tanggal berapa sampai berapa, berhentinya tanggal berapa sampai berapa. Itu kan nanti kita bisa hitung pakai rumus tadi. Nah itu akan mempermudah. Jadi cara menghitungnya gitu, keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 misalnya, berarti kan 9 hari. Nanti nulisnya sucinya dari tanggal 10 sampai berapa begitu, ampun 11 sampai gitu. Misalnya tuh. Jadi keluar darah dari tanggal 1 sampai 10. Kemudian sucinya dari tanggal 10 sampai tanggal 28. Ya. 8 suci, lagi 9. Berarti kan yang 7 hari itu istihadah, yang 2 hari haid. Tapi nak menawi datang lagi setelah 15 hari, berarti haidnya kamu 2 hari ini cukup. Bisa datang lagi setelah. Nah ini misalnya misalnya ternyata setelah ini suci 15 hari. Berarti haid yang kedua, bulan yang kedua itu mana kamu haidnya 2 hari ini cukup. Berarti haidnya cuma 2 hari ini kan misalnya, atau ternyata keluarnya cuma ini, terus setelah ini suci misalnya sampai 20 hari misalnya. Nanti kemarin haidnya cuma bila kok setelah ini terputus-putus. Nah maka nanti ketika pegangan yang terakhir tadi, misalnya kok ternyata juga tak foto. Karena gini, istihadah dan apa itu haid itu tidak bisa kita bedakan hanya sekedar melihat warna darah, tapi memang harus dihitung. Tidak bisa dilihat hanya sekedar deras dan tidak derasnya darah, terus hitam dan misalnya banyak dan tidaknya darah itu memang harus dihitung. Kadang gini hukumnya istiadah tapi darahnya banter, dilalah hukumnya haid tapi malah darahnya ngeplek itu bisa, karena memang harus dihitung. Nggak bisa nih dikira-kira kok Bu ingin pulau itu ngeplek mikirnya istiadah saya itu pun deres nih kado sehat, nggak boleh kok kado itu, memang harus dihitung. Ya, alhamdulillah kalau tidak mengalami istiadah, tapi semisal kok mengalami, paling enggak nih jenengan catat. Jadi akan memudahkan ketika kita bertanya bagaimana sholat kita, kemudian bagaimana kita mengkodonya, itu setidaknya ada catatannya. Makanya salah satu tujuan dari apa itu disusunnya buku ini, nah selain dibuat praktis, itu yang kedua adalah di bagian belakang itu ada tempat jenengan mencatat siklus haid. Kalau yang bisa membedakan warna darah itu ada di situ, merahnya berapa,
tentang berapa. Tapi bagi yang tidak itu ditulis tanggalnya saja. Keluar dari tanggal ini, jam ini sampai tanggal ini, jam ini. Memudahkan. Monggo. Gimana Mbak Rahayu? Pokoknya dengan bahasa nanti kadang arek takon bingung lek usun. Wis pokoknya nanti nek saya pahami. Nggih. Kan saya rampung ya. Terus sekarang itu udah berhenti. Nggih. Tadi udah mandi besar. Nggih. Misalnya Ini tetep kudu ditulis nek ngomong. Oh ya. Itu tadi Rebu, Ketemu Kamis Jumat men. keluarnya dari Rebu. Iya. Kamis Jumat, berarti cuma 2 hari. Ya. Rebu Bisa ditulis, Mbak. menjelang Apa libur. ditulis? Misalnya menjelang libur ya kemarin dilalah menjelang Jadi libur. Kamis Zuhur nggih. Rebu, Oh, Rebu tulis. Rebu libur. Rabu Zuhur. Tadi Rabu Zuhur, maksud tadi. Kalau kok gantasan. Ya, terus Terus sekarang bersih misalnya. Rabu ini hari apa? Sekarang Oh, Sabtu. tulis berhenti. Berhenti ini Sabtu. Sabtu ini yang apa nih mau? Tadi udah mandi besar. Pagi tadi. Heeh. Buatan aku sholat. Anu ini setelah kosong Oh, jam 10. Sabtu. Sabtu. Jam 10. 10 aku mandi besar. Iya nggak apa-apa. Oh, awal-awal bingung. Terus ribuan. Nah, terus itu saya ntar selalu enggak? Apa tetap dihitung? Dari Rabu sampai sekarang Sabtu. Pondok maksudnya. Oke, dari Rabu sampai Sabtu itu jangan terus menerus toh. Iya. Nah, Rabu sampai Sabtu itu kan sudah berapa? Rabu, 3 hari. Kamis, Jumat, Sabtu sudah 3 hari toh. 3 hari itu kan berarti sudah lebih dari 24 jam. Kemudian ketika jenengan tadi kok berhenti pun ditutup, yakin? Bersih? Misalnya. Ya, sudah yakin ya? Wis tak tutup Bu, menjeruk loro barang. Pun ditutup, ternyata bersih. Maka kemudian berarti kan kita darahnya sudah berhenti, efeknya sudah berhenti. Maka jenengan wajib mandi. Jenengan kudu maksudnya aku ya ada rumah tak bisa mandi. Kemudian jenengan mandi. Nah, setelah itu apa? Berarti kan jenengan sekarang dari jam 10 tadi kalau sampai ini duhur nggak keluar lagi jenengan sholat duhur. Iya. Nah biasanya, jenengan biasanya headnya pinter. Biasanya headnya berapa hari? 6-7 hari. Biasanya raja itu dilarang ini. Jenengan kafe betul. Nah, ini dilihat mau kan Mbak? Misalnya nanti dicek saja duhur, kali pipis kali istinja, kali istinja ditutur. Mau menawa kadang gini keluar kan nggak apa? Tetap keluar tapi nggak sampai menetes. Nah, dicek mawon kalau jenengan nggak yakin. Aku biasanya itu, waduh kok iki agak berapa tadi? Berarti apa? 3 hari kok wis berhenti gitu. Maka nanti dicek Mbak. Ketika mau sholat duhur dicek. Oh masih kok, berarti jenengan sholat duhur. Sudah seperti itu. Pokoknya setiap mau sholat dicek saja nih nggak yakin. Karena tadi keluarnya baru 3 hari gitu. Nah ternyata kok nanti misalnya nggih putus-putus kayak gitu terus ternyata di total 10 hari misalnya. Nah, setelah itu yuk suci. Nah berarti semuanya dihukumi head kalau nggak sampai 15 gitu. Kalau masih dalam kurun waktu 15 hari ya tetap dihukumi head. Meskipun dengan tadi sudah sholat, sudah misalnya sudah puasa, dia sholat sama puasanya boten sah. Kalau ikut pendapat kuat, tapi boten dosa. Iya, mungkin meskipun tidak sah, tapi jenengan justru tidak berdosa. Nah, awal kalau jenengan nunggu ya, misalnya gini loh, bayangannya gini, jenengan nunggu. Aku biasanya 6-7 hari.
Oh iki kayak telung dino, aku tak nunggu. Dilalah nggih wis ditunggoni rak metu meneh. Nah, ini kan malah kita dosa. Wis tak tunggoni, nunggoni ya tekan telung dino berarti kan tadi sudah di hari ke 4, 5, 6, 7 misalnya sampai 8 hari. Kita sudah tinggal ke sholat 5 hari misalnya. Nah, itu kan malah jadi dosa. Itu dosa. Sak liyane kita modho oleh dosa parahan. Jadi memang harus Iya. rajin mandi besar nggih mau yo. Mboten rajin mandi besar, Mbak. Mandi besar mawon. Nek ompor nang ya mandi besar. Hati ngomong ke hati. Kalau istihadah boleh ya, berhubungan waktu istihadah boleh. Jadi istihadah itu seperti perempuan suci. Misalnya dilarang garwane saking kepinginnya tapi posisi istihadah. Itu kalau secara hukum boleh, meskipun darahnya keluar boleh. Ning garing jenengan cici mboten. yang mantep banget ya lho ini. Wali santri itu banyak yang Bu, kula niku KB-nya KB suntik. Sudah saya lepas setahun yang lalu, tapi efeknya baru saya rasakan. Ini kenapa keluhan wali santri. Masalahnya enten Bu, nek siang enten iki kula tutul-tutul blas mboten nonton darai, mboten nonton. Lah nek wayahe dalu to Bu, menjelang isya niku dremok-dremok terus. Lah bapaknya niku protes kalih kula. Bapaknya niku protes, "Piye to Bu? Alasan wae nek amat garing kok nek bengi teles." Aduh, ndak kenal njuk pripun Bu. Nah, saya kan hanya bisa membantu menghukumi nggih. Nek masalah njuk suruh berhenti atau enggak ya saya nggak bisa ngasih solusi ngoten ya. Nah, itu ada seperti itu. Nah, ya makanya apa perlunya dicatat itu karena seperti itu. Terus nggih memang nek secara kados guru kula Yai Hasan itu kalau memang bisa mengakali ya, maksudnya dia bisa merencanakan kelahiran itu tanpa KB, ibu tensah KB. Karena KB itu baik dampak jangka pendek maupun panjangnya itu pasti ada. Entah yang katanya aman IUD itu pun juga ada efek sampingnya. Beberapa itu sudah dari ibu dan wanita itu banyak yang pasang IUD. Buat saya spill namanya ya, saya spill ceritanya. Itu IUD tapi justru malah ketika IUD-nya dilepas, ada yang sudah masuk menopause, ada yang belum, itu malah pendarahan sampai akhirnya sekarang terapi hormon, transfusi darah dan lain-lain. Aku kan nyusahin nih. Padahal kita seorang perempuan itu punya kewajiban lain yang harus kita tunaikan. Itu waktunya ngasih bojone. Kan repot. Itu padahal kalau kita tambah stres pikiran, otomatis darahnya malah semakin lama keluarnya, gitu kan? Nah, karena hormon tuh wis judeg mikirke apa istihadah ra mari-mari, judeg meneh ndeloke bojone yo dadi seneng misalnya ngoten. Niku malah mboten mandeg-mandeg emosan. Saya terus biasa. Stres ya. Ya, nanti Mbak Rahayu dicek mawon. Nggih, kalau memang pokoknya gini pedomannya. Ketika darah keluar hukum haid berlaku, ketika darah berhenti hukum suci boleh menunggu boleh. Kalau memang punya kebiasaan terputus. Berarti saya misalnya sholat dis boleh, kalau enggak nunggu sampai 6 misalnya besok entar keluar. Kalau jenengan boten punya kebiasaan jangan iya sholat aja. Masalah kok sesuk ternyata alah kira-kira yo 10 dino kan mandinya hanya tadi Mbak. Mandinya hanya tadi. Oh, enggak perlu mandi lagi. Beda nih kalau orang yang tahairoh itu yang enggak tahu maksudnya gini, dia mengalami ini pembagiannya yang sulit itu misalnya gini, dia mengalami istihadah tapi enggak inget jumlahnya headnya apa sebelumnya berapa, terus sucinya berapa, nggak tahu kapan nih head juga nggak tahu, jadi blank, nggak inget sama sekali. Nggak kelingan, aku ora kelingan ya bu head itu bulan apa ora kelingan, tanggal piro ora kelingan, terus pirang dino ora kelingan. Nah ini repot, ini nanti masuk mutahairo ini setiap mau sholat harus mandi besar. Makanya kenapa pulau ajak jadi Mas Boyo untuk mencatat, dia mengantisipasi kalau darahnya keluar lebih dari 15 hari. Seandainya tidak ya alhamdulillah.
doanya jangan dibaca. Bisa dipahami ya Mbak? Mungkin ada lagi? Lo nih ngomong poinnya rakor-rakor. Soalnya serius, ini kayak perlu tahu dulu. Jadi malah Karena kalau saya teriki ya, memang itu nggak cukup 1-2 kali ya, kemarin terkait masalah istihadah ini memang harus sering-sering diulang. Paling enggak dasarnya dengan persona ini dengan paham ini itu sudah 50%. Ini karena sudah mewakili ilmu dasar head dan istihadah. Nanti kalau pakai buku yang model terjemahan itu nggak ada rumusnya Bu, dengan malah bingung membacanya. Kayak tadi uraian itu kan kalau nggak kita pahami kadang kan mungkin kados kula jenengan harus ibu-ibu pikiran opat, terus daya tangkapnya juga sudah berkurang daripada sing nem-nem lu kadang mau jilet dikarepe kepiye ngoten niku. Baleni meneh baleni kadang saya sendiri suka bingung. Ya, jadi menurut saya ini paling konsepnya Neng Amirah ini yang paling enak dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Juga sanadnya juga jelas. Kemudian cuma ini kekurangannya di sini referensinya nggak dicatat. Tapi ini banyak ya referensinya dari kitab Ali Banang ada, dari Uyunul ada, dari kitab Muhadzab ada, banyak. Sudah bukan nonton sing tanglet. Ini materi selanjutnya itu nanti terkait nifas, kemudian istihadah nifas itu nanti di situ ada termasuk darah yang keluar ketika hamil, darah yang keluar ketika kontraksi. Ada ini kita juga sering salah kaprah. Nah, mau disetir saat ini betul apa? Jadi ini untuk closing itu karena terlalu lama ini sudah tidak kondusif, orang kali masuk malah berpikir jadi intinya gini terkait istihadah. Ketika seorang perempuan itu kok melahirkan, ketika seorang perempuan itu mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, semisal 20 hari, itu bukan berarti kemudian kita menghukumi 15 hari haid, 5 hari istihadah. Betul ya? Kan selama ini sering kita pahami gini, maksimal haid adalah 15 hari. Kemudian ketika ada kasus seorang perempuan mengeluarkan darah 20 hari misal, kita kan seringnya menghukuminya 15 hari haid, 5 hari istihadah. Nah, pemahaman itu keliru itu. Jadi jangan digunakan. Terus gimana tepatnya? Ya tadi dikembalikan ke haid dan suci terakhir sebelum dia istihadah. Nggak bisa kemudian 15 hari haid, 5 hari istihadah, itu salah, itu pemahaman yang keliru. Jadi harus dikembalikan ke adat haid dan adat suci sebelum dia istihadah jika memang sudah punya adat. Tapi kalau jika belum ya tadi, maka haidnya yang dihukumi haid hanya sehari semalam, sisanya istihadah. Intinya seperti itu terkait istihadah. Untuk nifas dan lain-lain mungkin pertemuan depan mawon yang kami harap ya ibu-ibu masih kerso tindak paling enggak sampai selesai materi buku ini. Jika mau lanjut biar saya cuma enggak saya malah rangkum teman, kita bisa sharing-sharing bareng. Sampun nyekat? Kalau mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa diterima oleh ibu-ibu semua. Saya haturkan banyak terima kasih atas kontribusinya, atas bantuannya, atas kehadirannya mensukseskan program KKN kami. Semoga niat baik kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat, serta dapat menggugurkan kewajiban fardu ain kita belajar tentang haid dan istihadah. Akhir kata, wallahumma ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Happy birthday.